Halo sobat semua, apa kabar semua yang ada dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara ya. Oke, saat ini data tahun 2025 lalu, jadi lagi mau persiapan untuk menuju ke Ungaran, yaitu Gunung Ungaran di basecamp Perantunan tentunya ya. Ini dari Patak Banteng kita ya. Eh, Start videonya sebelumnya dari Dieng Kulon, karena HP yang di memori satunya udah penuh, jadi ganti HP dulu. Di area Patak Banteng ada pukul berapa nih, setengah 9 lah, 8.30. Cuaca saat ini mendung-mendung aja ya, mudah-mudahan nggak hujan. Jadi pada tanggal 24 Desember 2025 lalu, saya mau ada agenda di di Malang ya. Dan rencananya saya mau naik kereta api atau mau naik bus dari area Ungaran ya, atau dari area Semarang. Jadi saat itu masih bingung, dari Dieng itu aksesnya untuk ke Semarang agak-agak sukar ya. Dan saya putuskan saya naik sepeda motor, jadi naiknya juga motor Revo ya saat itu ya. Cuacanya lumayan mendung-mendung, jadi sebelumnya sempat gerimis dan juga eh, kabut ya. Jadi go ahead aja sih. Dan ini masih di suasana Dieng tentunya ya. Masih di dataran tinggi, kira-kira nih paling masih di 1900-an kayaknya di daerah sini nih. Cuaca di penghujung tahun, yaitu bulan Desember, di area Dieng itu memang udah bisa dibilang dominasinya hujan, kabut, hujan lagi, kabut lagi. Bahkan ini tuh amazing ya. Jadi sebelumnya tuh hujan dari pagi sampai malam. Ya, sebagaimana kita lihat di depan tuh kabut aja di ujung-ujung itu masih menutupi area hutan ya. Untungnya di jalanan sini tuh bisa dibilang masih cerah ya. Karena saya pernah ngerasain naik motor di daerah Dieng ini. Oh, itu kabutnya sampai nutupin jalan dengan jarak pandang paling sekitar 3 meter. Dan lampu saya ini kan lampu jadul ya, belum dimodif apapun. Itu kalau malam hari kena kabut seperti itu, wow, rasanya merembet banget. Dan kita benar-benar harus sangat-sangat hati-hati ya. Apalagi daerah Dieng ini saya tergolong belum familiar dengan jalur sini ya. Dan juga kalau malam kalau udah kena hujan, terus tikungan juga tajam-tajam, itu sangat-sangat benar-benar menguras mental ya. Jadi rasanya tuh kepikiran, kenapa sih nggak pakai kendaraan umum aja, atau kenapa sih nggak bawa mobil aja. But where we are, jadi ya disinilah kita adanya motor, ya udah kita nikmati perjalanan dengan motor untuk menuju kemanapun di daerah sini ya, atau daerah Dieng sini. Secara perhitungan Google Maps, dari Dieng Kulon untuk menuju ke base camp pendakian Gunung Ungaran via Perantunan itu sekitar 2 jam ya, bahkan kurang ya sebetulnya secara hitungan maps. Tapi karena saya juga ini kali pertama untuk nembusin jalur tersebut, jadi saya jalanin aja lah berapapun nyampainya ya, berapapun nyampainya atau berapa jam waktunya. Jadi saya nikmati aja perjalanannya. Dan juga untuk persiapannya apa aja sih? Karena lagi musim hujan, jadi saya siapkan tentunya mantel, jas hujan, raincoat, ponco. Jadi benar-benar saya bawa ada ponco, ada mantel, maksudnya
raincoat ya. Jadi juga sendal jepit terutama ya, karena sepatu saya ini tergolong waterproofingnya masih hanya sebatas buat traveler, jadi hanya sebatas bukan yang banget-banget waterproofing ya. Bagusnya sih kalau pakai yang sepatu boot atau ada salah satu brand sepatu boot untuk touring itu nyaman banget ya, anti airnya bisa benar-benar kompatibel ya. Dan juga cover bag juga karena saya bawa tenda, bawa carrier dan lain sebagainya. Jadi cover bag itu saya tidak pakai. Sebenarnya sih oke aja. Jadi saya ganti dengan penutupnya dengan ponco ya. Terus di bagian depannya juga saya isi dengan dry bag ukurannya 40 liter. Lumayan lah buat berbagi beban antara punggung dan bagian depan motor ya. Jadi bisa dibilang nggak beban semua ada di carrier ya. Dan juga jangan lupa ya sarung tangan karena lumayan nih kalau di daerah Dieng tuh nggak pakai sarung tangan, seriwing-seriwing banget ya. Yang penting jangan ketika hujan, karena kalau ketika hujan buka dulu deh sarung tangannya biar adaptasi dengan air hujan dan suhu yang dingin ya sobatnya. Baik sobat semua, kita percepat aja perjalanan dengan motor ini. Nanti untuk kita menuju ke belokannya di mana. Jadi belokannya rencananya nanti kita akan belok ke kiri setelah pom bensin Kejajaran untuk melalui perkebunan teh Tambi ya sobat ya. Jadi video ini memang supaya nggak berlama-lama lagi ya. Dan posisinya saya menggunakan kamera dari handphone aja ya yang saya ikat. Jadi DIY aja, ngikatnya di dada. Sebenarnya ngeri-ngeri sedep ya, karena saya nggak punya action cam, bukan nggak punya sih, kayak action cam saya 2 biji rusak semua mungkin karena faktor usia dan penggunaan yang terlampau ekstrim ya. Jadi memang percepatan video ini supaya lebih mempersingkat lagi nontonnya ya, dan juga hati-hati aja di perjalanan dan nanti jangan sampai kelewat ketika untuk menuju ke jalur arah Semarang atau ada juga yang jalur menuju Temanggung juga ya. Jadi beloknya memang di setelah pom bensin Kejajar. Ingat nanti ada belokan ke kiri, ada namanya Kebun Tambi ya. Atau yang sudah familiar itu ada salah satu jalur untuk menuju ke puncak Gunung Sindoro. Jadi ada yang jalur Tambi ya, namanya apa saya lupa di situ ya. Karena saya belum pernah lewat Sindoro dengan jalur tersebut ya. Jadi memang bisa dibilang ya benar-benar ini pertama kali saya lewat jalur Tambi untuk menuju ke arah Ungaran ya. Bisa ke Ungaran, bisa ke Semarang, bisa ke Temanggung, terserah aja yang mau lewat situ ya. Jadi sobat semua nggak perlu turun lagi ke Kota Wonosobo kemudian belok ke kiri untuk melalui jalur Kertek ya, Kertek dan juga jalur Temanggung. Jadi potongannya ingat ya, lewat kebun teh Tambi. Nah, ini dia ya pom bensin Kejajar. Itu ikutin aja terus, lurus terus. Sebetulnya sih nggak deket banget belok kirinya. Jadi saya juga udah punya informasi dari sobat saya di Dieng. Dia bilang nanti setelah pom bensin belok kiri. Saya pikir setelah pom bensin Kejajar itu memang dekat ya. Tapi ternyata lumayan mungkin sekitar 3 kiloan kali ya, 3 kilometer untuk menuju ke pertigaan Tambi. Jadi setelah itu ada kita jumpa ada beberapa penginapan hotel apa sebelah kanan. Kemudian ikutin aja terus aja ikutin dan juga nanti sampai ketemu lagi ada belokan ke kiri. Kita lihat nih belokan ke kirinya mana nih. Tunggu ya. Kita ikutin terus. Ikutin aja mobil depan, nggak tahu dia kemana tuh. Kayaknya sih dia mau ke Wonosobo kali ya. Jadi memang kondisi tanggal 24 Desember 2025 esoknya itu long holiday atau long weekend. Jadi lumayan banyak plat-plat kendaraan yang dari luar Dieng atau luar Jawa Tengah itu banyak juga yang memang berlibur ya di situ sobat ya. Dan ini kita udah mau melewati jembatan. Nah, udah mau melewati jembatan, kemudian persiapin aja kita untuk belok ke kiri ya, ke kiri menuju ke perkebunan teh Tambi. Jadi perkebunan teh Tambi ini luas banget ya. Nanti kita lihat nih seluas apa sih yang kita lewatin. Go ahead.
Nah, setelah melewati jembatan tadi, kita terusin aja, terusin. Nah, di jalannya agak menikung ke kiri dan kemudian lumayan menanjak ya. Jadi kelihatan dari dashboard motor saya itu lebih ke atas ya. Itu tandanya berarti lagi menanjak. Dan di sini udah mulai persiapan-persiapan kita kasih untuk sen kiri aja. Dan kemudian, nah inilah pertigaannya. Kemudian kita belok kiri untuk menuju ke arah perkebunan Tambi. Jadi dari jalur sini ikutin terus aja, ikutin terus petunjuknya sampai nanti ketemu ada arah Temanggung dan juga arah ke area Semarang ya. Jadi saya ikutin ke arah Semarang aja sob ya. Mudah-mudahan saya nggak salah informasinya karena seingat saya seperti itu. Nah, perjalanannya untuk menuju ke perkebunan teh Tambi ini sebenarnya tanjakannya nggak terlalu terjal ya, akan tetapi stabil banget nanjaknya ya. Nanjak aja di sini ya, mungkin sekitar 30 derajat ya. Jadi bisa dibilang persiapkan aja untuk yang bahan bakarnya memang belum diisi dengan penuh, akan lebih baik di fullin aja ya, karena lewat jalur sini secara untuk penjualan atau SPBU yang besar itu nggak ada ya. Jadi bisa dibilang kalau sudah memang darurat beli aja bensin eceran, bisa dibilang masih bisa tersedia di beberapa titik di sini ya. Nah, baiklah ini adalah gerbang untuk menuju ke Teh Tambi atau perkebunan Teh Tambi. Nah, dari mulai sini nih. Jadi ada di sebelah kiri dan kanan ya. Secara luasnya wow banget ya. Dan ini termasuk perkebunan teh yang jadi tempat wisata alam juga ya. Dan kalau mau coba masuk, masuk aja. Kalau saya belum pernah sih ya, belum pernah masuk ke mungkin ke area perkebunan Tambi itu ada apa sih di sana gitu kan. Saya hanya sering lewat-lewatan aja di jalurnya ya, maksudnya di jalur yang melintas dari saat itu saya dari jalur Gunung Sindoro Alang-Alang Sewu untuk menuju ke daerah Unsik ya. Nah, memasuki area perkebunan tembe ini panjang banget, sumpah deh panjang banget nih perkebunan yang kudu dilintasi ya sampai kapan deh, sampai kapan ya. Sampai pada batas waktu yang ditentukan tentunya ya. Jadi bukan seperti harapan yang tidak kunjung datang, tapi ini ada batasan yang bisa dilalui dengan seksama ya. Dan sebelah kanannya itu sebenarnya ada Gunung Sindoro ya, dan itu adalah bagian dari salah satu pendakian menuju Puncak Sindoro yang bisa dilalui jalur perkebunan Tambi ini ya, perkebunan teh Tambi tentunya ya. Oke, kita lanjut lagi terus. Dan ini videonya saya cepetin aja supaya nanti biar kelihatan lebih cepat sampai untuk menuju ke Ungaran sobat ya. Alhamdulillahnya cuacanya lumayan panas ya, lumayan panas, lumayan cerah, tapi rasa anginnya masih bergeber dingin banget ya. Makanya di situ saya pakai lapisan di dalamnya itu base layer, kemudian saya pakai saat itu pakai windbreaker ya. Windbreaker yang juga multifunction untuk bisa menjadi jas hujan juga ya. Nah ini jalurnya udah jalur kemana tahu nih sobat ya. Jadi pokoknya kita cepetin aja sampai bener-bener cepet. Wah sobat, ketika jadi rekaman ini saya cepetin 10 kali lipat berasa bawa motor ini kencang banget ya. Padahal speed yang saya lihat di GPS, di rekaman GPS yang saya gunakan itu speed tertingginya 65 atau 70 ya. Jadi memang saya bawa motornya itu nggak full speed ya, atau normal speed aja. Yang penting nyampe ya. Alon-alon asal kelakon gerebet-gerebet sing penting selamat ya. Jadi nggak ada yang diburu-buru banget.
Cuman kadang kekhawatirannya karena lagi musim hujan seperti biasalah, berasanya khawatir kehujanan walaupun kita prepare untuk kayak jas hujan dan peralatan kehujan-hujanan lain kita siapkan, akan tetapi beli lebih berpikir ya, lebih berpikir senang dengan suasana cerah, jalanannya lancar, dan juga sampai belum terlalu malam ya. Kalau rencananya, kayak sekarang kan pukul 11 lewat ya. Jadi memang belum jam 12 ya. Jadi saat melintasi Tambi, kemudian melintasi terus dan terus daerah apa tahu lah di situ ya. Jadi memang suasananya alhamdulillah sangat-sangat mendukung ya. Jadi semangat untuk tetap riding pun terjaga ya, nggak kena tetesan-tetesan air hujan. Jadi seolah-olah kayak dalam kesedihan yang bercampur dengan air langit gimana gitu rasanya kan. Dan sudah di alun-alun Ungaran setelah berbagai macam drama diantaranya kesasar, kelewat, terus terjebak dalam kebingungan, dan juga berhenti-berhenti karena capek, juga berhenti-berhenti karena lapar, tapi tak kunjung mau makan-makan karena masih penasaran kapan sampainya ya. Jadi arah perantunan itu dari Ungaran ya, dari alun-alun Ungaran itu ada petunjuknya ke arah Gunung Ungaran perantunannya. Dan di sini normal daerah ketinggian atau dataran tinggi ya. Jadi ada banyak villa, ada hotel, nah sebelah kirinya ada hotel Kencana ya. Jadi terus aja ikutin terus nanjak. Nanti di sana ada petunjuk-petunjuknya untuk sampai ke Taman Wisata Perantunan ya. Dan untuk yang bawa mobil atau roda 4, jadi nggak bisa sampai ke area perkemahannya langsung ya. Itu masih sekitar 1 kilo lagi parkirannya. Kalau untuk nyamannya sih sebenarnya naik sepeda motor ya. Bisa langsung ke area camp. Jadi parkiran motornya juga luas ya. Nanti kita lihat aja areanya bagaimana sih. Dan perjalanan ini pun di luar ekspektasi ya, yang saya pikir tanggal 24 Desember ya itu ada waktu itu saya pikir macet dan crowded dan lain sebagainya, udah underestimate ya, tapi ternyata enggak terlalu ramai ya. Jadi as a normal holiday, not crowded ya. Dan ini untuk menuju ke area Perantunan, nanjaknya lumayan tinggi ya. Jadi hati-hati aja untuk yang remnya masih belum dicek, persiapan untuk turunnya itu hati-hati aja dicek dulu ya. Karena jalurnya ini nggak main-main nih, jalurnya serius ini untuk menuju ke Perantunan ya. Untuk menuju ke area Perantunan dari alun-alun Ungaran, sorry bukan, saya ralat dari tadi ya, saya bilang alun-alun Ungaran, alun-alun Bandungan. Aduh, dari tadi saya banyak salah sekali untuk menyebutkan bahwasanya alun-alun Bandungan, jadi alun-alun Ungaran ya. Jadi Bandungan untuk menuju ke Pantunan sekitar 3 kilometer ya. Tapi 3 kilometer itu 3 kilometer menanjak dan terjal. Nanti kita bisa lihat lagi dari petunjuk-petunjuknya itu cukup jelas ya. Jadi base camp Perantunan. Salah satu base camp untuk mendaki ke puncak Ungaran ya. Karena jalanannya sangat menanjak sekali, saya hanya menggunakan gigi 1 dan gigi 2 saja. Jadi pelan-pelan tapi pasti, jangan terlalu geber-geber karena memang nggak bisa digeber di motor. Jadi cukupkan saja sekedar bisa menanjak dengan baik tanpa terkendala ya. Yang penting bisa terkendali saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini masih melewati pemukiman penduduk dan juga kita ini ada pilihan belok kanan ke kiri, kita ke kiri aja tentunya ya. Saya pikir udah deket, ternyata makin nambah nanjak lagi di sini ya. Nanjak lagi dan semakin jengking jalurnya ya. Terus di situ saya pikir udah mau sampai lagi, ternyata masih belum lagi saja. Nah, kita di sini ketemu lagi ada petunjuk lagi
Kita ikutin aja. Sebenarnya banyak rambu-rambu yang memang nggak khawatir ya kalau siang ya, tapi kalau malam nggak tahu deh. Karena saat itu masih siang dan suasananya cerah, jadi petunjuknya cukup cukup jelas buat saya pribadi ya. Dan benar-benar ini pertama kali buat saya itu amazing ya, amazing jalurnya terjal banget untuk menuju ke Perantunan ini ya. Dan ada petunjuk lagi, saya pikir udah mau sampai, ternyata masih belum belum juga mau sampai ya. Oh belum ada petunjuknya ya. Nah petunjuknya mana nih? Ini rasanya nih, ini dia nih. Petunjuk untuk pendakian base camp Perantunan. Oh di ujung sana ya. Di ujung sana saya pikir udah mulai nyampe karena ada tulisan parkir mobil, ternyata masih belum lagi, terusin lagi. Dan jalurnya udah mulai di perkebunan bunga ya. Jadi banyak bunga mawar-mawar di antara durinya. Di sini hati-hati aja karena banyak apa namanya kiri kanan itu lumayan dalam ya, jangan sampai kejeblong. Oke sobat semua, so far so good dalam perjalanan ini dengan suasana yang cerah, sehingga perjalanan dari Dieng Kulon Banjarnegara untuk menuju ke base camp Ungaran via Perantunan lancar dan cerah ya sobat ya. Nanti prosedurnya gimana sih untuk tiketingnya atau registrasinya? Nanti kita lihat aja berapa sih yang dibutuhkannya pada saat itu sobat ya. Perkebunan bunga ini juga pertama kali saya lewatin, bener-bener amazing juga ya. Karena biasanya kalau untuk mendaki gunung yang saya pahami adalah perkebunan sayur ya. Kayak di Dieng itu mostly didominasi oleh perkebunan kentang, ada juga carica ya. Dan juga kalau di Gunung Gede ada perkebunan wortel, daun bawang atau loncang, kobis. Macam di Andong tuh dominasinya kobis ya. Tapi di Ungaran ini itu banyak lebih bunga ya. Jadi bunganya tuh banyak banget dan setelah turun dari base camp Ungaran, saya sempatkan untuk ke pasar kembang ya. Jadi kalau di Jakarta macam yang ada di Palmerah atau di Belong ya. Jadi memang dari jam berapa tuh? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi udah segala jenis kembang ada ya. Segala jenis kembang. Terus kemudian bener-bener pasar kembang yang benar-benar bunga-bunga segar atau kembang-kembang yang masih fresh ya. Jadi ini adalah benar-benar pengalaman pertama saya ngelewatin kebun bunga yang sangat-sangat luas ya. Kalau di Tambi yang kita udah lewatin itu kan perkebunan teh, dan ini adalah perkebunan segala macam jenis bunga-bungaan ya. Kalau yang senang dengan floris atau bunga-bungaan, go ahead aja datang ke area Ungaran atau Bandungan ya. Jadi benar-benar suka banget ngelihatnya dan juga nikmatinnya tuh wow, menunjukkan mata ya. Melintas di perkebunan bunga menuju ke base camp Perantunan ini benar-benar hampir puas banget ya. Puas banget lewatin luasnya perkebunan bunga dan segala jenis bunga-bungaan ya. Karena sih kurang paham ya, saya tahu hanya mawar aja saat melintas di area sini ya. Jalurnya juga menyempit hanya untuk bisa sepeda motor aja, kadang papasan pun terbatas ya. Jadi kalau lagi papasan itu hati-hati aja. Ya, dari kejauhan kita nampak sudah gerbang ya, gerbang Perantunan ya sih. Iya betul. Jadi ini area Perantunan. Selamat datang di Perantunan. Iya. Registrasi di loket dulu ya Pak. Oh iya. Nanti setelah registrasi parkirnya pindah sebelah atas. Oke, ya.
Halo Mas. Sendiri atau Mas? Sendiri ya. Kalau nggak naik bisa camp di mana Mas? Di sebelah situ bisa. Di belah Sebelah mana? kanannya itu bisa. Lewat. Kanannya basecampnya. Eh? Jadi parkir, Eh, terus naik. Nanti jalan ke kanan kan ada bangunan basecamp putih itu di Ah. sebelah kanannya. Oh iya, oke. Tapi nggak naik Pak. Kayaknya nggak tahu deh, istirahat dulu, capek. Oh iya. Eh, Jadi setelah sampai di area depan base camp Prantunan, nah kita registrasi dulu nih, yang mau mendaki, yang mau ngecamp. Kalau saya sih maunya ngecamp aja, karena memang saya mau capture aja dan saya butuh istirahat untuk 1 malam aja sampai besok sebelum melakukan perjalanan lanjutan ke area Malang, Jawa Timur tentunya ya. Jadi ada beberapa prosedur yang memang harus diisi seperti biodata, nama, nomor telepon, dan asal dari mana juga ya. Jadi tentunya dipersiapkan juga biaya tiket masuk ya. Tiket masuknya sejumlah yang nanti disebutkan ya. Disebutkan itu sekitar totalnya Rp35.000 mufakat, memang kan dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Itu simulasinya ada kenaikan 5.000 selama liburan Natal sampai tahun baru. Semua 25 jadi 30. Iya. Berarti sama parkir 30. ya. Ini untuk transportasinya, area campnya. Ini untuk peta pendakiannya, siapa tahu besok mau tek. Oh iya, siapa tahu. Ya, Berapa jam sih? 2,5 jam. 2 jam udah bisa? Bisa. Oh. Ketok. Mhm. Ini Parkir. motoran dari sana, Pak? Iya. Udah dari ini sih, dari Wonosobo, Oh, dari Wonosobo. dari perahu. Iya, ngelihat kok asik gitu kan. Iya. Kalau makan gimana Mas? Ada warung? Itu ada warung-warung, Pak. Iya. Ini parkirnya masuk terus naik. Iya. Nanti ada motor. Kembalinya 65 ya, Mas. Iya, kasih. Terima kasih. Masuk terus ke kanan ya? Ya, masuk ke kanan. Parkirnya juga sama di atas? Ya, di situ ada motor-motor. Oh iya. Nanti kalau mau istirahat basecamp, harus kasih ini. Oke. Ya, makasih banyak Mas. Ya. Setelah registrasi beres semua, kembali lagi ke parkir motor sementara ya, untuk menuju parkir motor yang memang sudah disediakan untuk yang mau mendaki dan juga yang mau camp ya. Jadi kita masih masuk lagi ke area belakang registrasi ya. Dan bisa dibilang cukup rapih ya. Jadi penempatannya, layoutnya, kemudian juga sistem registrasinya mufakat. Nah kita lihat aja terus, kita masuk lagi sampai ke ujung sana. Nanti di sana ada warung-warung, parkiran motornya luas banget ya di Prantunan ini ya. Jadi kita belok ke kanan dan sebelah kirinya itu warung-warung sudah berjajar-jajar ya. Nah sebelah kanan ini parkiran motornya udah banyak banget gitu ya, udah banyak, dan saya sampai bingung memilih yang sebelah mana ya. Tapi saya harus segera memutuskan karena saya juga udah pengen istirahat dan makan siang. Dan inilah Prantunan, jadi one of track for Ungaran Mountain. Jadi salah satu jalur untuk menuju ke Gunung Ungaran di situ ya. Nah, ini area parkirnya. Jadi di area parkir ini sebelah-sebelahnya itu ada area camp, ada musola, juga ada base camp yang untuk istirahat sebelum mulai pendakian ya. Kalau saya bawa tenda dan juga bawa alat masak, tapi juga jajan juga di warung. Jadi cukup lengkap sudah perjalanan untuk dari ketinggian ke ketinggian ya. Dari ketinggian Gunung Dieng untuk menuju ke base camp Ungaran. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah mengikuti perjalanan motor-motoran ini. Semoga bisa juga menikmati perjalanannya dengan siapapun nantinya ya.
Oke, salam dari Penalitik di tanggal 24 Desember 2025. Terima kasih.